Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, pertama-tama mari kita panjatkan puji tasyakur kita ke hadir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam kajian kitab hadis Tanqihul Qaul. Semoga dengan adanya kajian ini Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan rohani dan jasmani kita, sehingga kita terus mengkaji, belajar tentang hukum-hukum atau hadis-hadis mengenai tentang ilmu atau sejenisnya. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita panjatkan, haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita, mengeluarkan kita dari alam yang penuh dengan kegelapan ke alam yang penuh terang benderang, ialah minadh-dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam yang penuh dengan cahaya, ialah dinul Islam. Alhamdulillah, untuk malam ini di channel kami kajian tentang hadis kitab Tanqihul Qaul. Untuk bab pertama di kitab ini, bab yang pertama menerangkan fadilah tentang ilmu, fadilah tentang keutamaan ilmu dan wal ulama. Langsung saja, al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama ialah mengenai tentang fadilah ilmu dan ulama, yang mana ilmu ini sangat penting, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Itulah sangat penting. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab Al-Quran, di surah Al-Imran ayat 18, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Ta'ala menyatakan, yang artinya Allah Ta'ala menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan malaikat serta orang-orang yang berilmu. Di ayat ini, di ayat 18 surat Al-Imran ini menyatakan tentang begitu pentingnya menuntut ilmu dan begitu tingginya derajat orang yang berilmu atau martabat orang yang berilmu. Langsung saja, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi
khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillahi wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Dari arti atau terjemah dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamass qalaman wa la taqtubu harfan." Duduk di majelis ilmu atau menghadiri majelis ilmu, walaupun tidak menjalankan penanya atau tidak menulis satu huruf dari huruf hijaiyah atau menulis dari sesuatu apa yang disampaikan oleh guru atau kiai atau ulama, tidak menulis itu, meskipun sedemikian, maka khairul laka min itqi alfi raqabatin, ialah lebih baik bagimu memerdekakan 1000 budak. Itulah keutamaan menghadiri atau menuntut ilmu atau mempunyai ilmu, meskipun tidak dalam artian la tamassa qalaman wala taktub harfan, dalam artian tidak menulis sesuatu apa yang disampaikan guru atau kiai, atau tidak membawa buku, atau tidak membawa pena, atau tidak membawa pulpen, hanya sekedar hadir dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kiai, tausiah atau kajian-kajian yang disampaikan kiai, maka pahalanya khairul laka min itqi alfi raqabatin. Pahalanya itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak, seperti itu. Dan hadis selanjutnya, wa nadharuka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihat atau memandang, artiannya seperti ini, terjemahannya seperti ini. Memandang wajahnya seorang guru. Nadharuka ila wajhil alimi, melihatnya kamu, kedua kelopak mata kamu melihat terhadap seorang guru atau kiai atau orang alim yang berilmu. Melihat, lihatnya di sini binadharil mahabbah, lihatnya itu dengan penuh cinta atau dengan penuh kasih sayang. Maka pahalanya melihat orang alim atau guru atau ustadz atau seorang kiai atau seorang yang berilmu, maka pahalanya khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Maka lebih baik bagimu itu mensedekahkan 1000 kuda. Itulah. Melihat saja ini, melihat wajahnya orang alim, melihat wajahnya orang yang berilmu, melihat wajahnya seorang kiai atau seorang ustadz yang memang betul-betul alim, pahalanya itu lebih baik atau lebih bagus atau lebih besar pahalanya daripada orang yang mengeluarkan sedekah 1000 kuda. Itu melihat saja, tapi melihatnya binadharil muhabbah, dengan bihudu atau bisidqil muhabbah, sidqul muhabbah, atau dengan kejujuran hati, memang benar-benar itu cinta terhadap seorang guru, melihatnya dengan didasari dengan cinta, maka pahalanya seperti itu. Di hadis selanjutnya wasalamuka 'alal alim wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Memberikan salam terhadap guru, mengucapkan salam terhadap guru atau terhadap orang yang alim atau terhadap
kiai atau ustadz, maka pahalanya khairul laka min alfi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Maka pahalanya itu lebih baik bagimu dari melakukan ibadah 1000 tahun. Seperti itu. Jadi kesimpulan mulai dari atas di sini, ketika orang di situ sudah mempunyai ilmu, maka dan ilmunya itu dimanfaatkan dan maksudnya ilmunya itu dikerjakan sesuai dengan pengetahuannya, diamalkan maksudnya. Contoh, tahu tentang bab wudu. Gimana tata cara untuk berwudu? Oh, kalau berwudu pertama yang dilakukan ialah niat. Yang mana niat ini an-niyatu muqtaranan bi fi'lihi. Pertama yang dilakukan dalam wudu adalah niat. Itu dikerjakan setelah niat membasuh kepala. Yang mana yang dimaksud membasuh kepala, mulai dari tumbuhnya rambut, ubun-ubun di sini sampai di bawahnya dagu. Batas kanan kirinya mulai dari kutil telinga ini sampai ke telinga yang satunya. Tahu ilmunya dilakukan. Maka dari hasil ilmu yang dikerjakan seperti itu, dari hasil ilmu yang diamalkan seperti itu, maka ilmu tersebut pahalanya mengalahkan dari orang yang memerdekakan 1000 budak. Jangankan sampai jangankan mengamalkan, tidak menulis saja, mendengarkan saja, tidak membawa kertas, tidak membawa apapun, cukup saja mendengarkan hadis di tausi, hadir di tausi atau hadir di tempat majelis ilmu yang membahas tentang kekuasaan Allah, membahas tentang keesaan Allah, membahas tentang kekuasaan Allah, membahas tentang fikih, membahas tentang hadis, pokoknya membahas yang berhubungan dengan kitab atau yang berhubungan dengan hadis, yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka di situ pahalanya min khairul laka min aitki alfi raqabatin. Pahalanya itu lebih baik dari bagimu untuk memerdekakan 1000 budak. Begitu juga ketika kamu melihat orang alim, melihat seorang guru, melihat seorang kiai, melihat seorang ustadz dengan didasari mahabbah, maka di situ Rasulullah bersabda, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pahalanya itu lebih besar daripada orang yang mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Seperti itu. Dan memberikan salam atau memberikan salam terhadap orang alim atau kiai atau seorang ustaz, assalamualaikum, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah salamnya. Seperti contoh, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, yang mana salam ini adalah sebuah penghormatan atau sebuah doa di dalam Islam. Makanya dianjurkan untuk kaum muslimin atau muslimat umatnya Nabi Muhammad SAW ketika bertemu sama-sama saudara seakidah, dianjurkan untuk mengucapkan salam, karena pahalanya untuk mengucap salam, apalagi diucapkan kepada seorang guru, maka pahalanya di sini wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Pahalanya itu mengalahkan beribadah 1000 tahun. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ahli fikih, satu ahli ilmu,
satu ahli hukum, wara, itu lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1.000 orang yang melakukan ibadah yang mana ibadahnya itu, mohon maaf, ibadahnya itu tidak sesuai dengan ilmu yang diterangkan dalam fikih, alias jahil atau bodoh. Contoh, ada orang alim, ilmunya sudah mumpuni dalam bidang fikih, dia mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi sudah sesuai dalam tatanan fikih. Dan ada 1.000 orang mengerjakan sholat tapi tidak tahu mana yang diwajibkan dalam sholat, fardhoh dalam sholat, rukunnya sholat seperti apa, rukun-rukun sholat seperti apa, yang sunnah dalam sholat seperti apa. Bahkan Fatihahnya tidak benar. Maka bagi setan, asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Bagi setan itu gampang untuk menggodanya orang-orang yang melaksanakan ibadah, 1.000 orang yang melaksanakan ibadah tapi bodoh dalam hukumnya, dalam ilmu sholatnya. Meskipun satu ahli fikih, apalagi waro, tapi alim dalam bab sholat, tapi alim dalam bab fikih, tapi alim dalam bab ilmu, meskipun satu, setan itu tidak mampu untuk menggodanya. Seperti itu. Itulah keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW, afdalul alimi alal abidi kafadhalil qamari lailatil badri ala sairil kaukabi. Keutamaan orang alim, mulai dari atas sampai bawah sampai hadis ini, fadlul alimi alal abidi kafadhalil qamari lailatil badri ala sairil kawakibi. Keutamaan, keunggulan orang alim yang mempunyai ilmu itu disamakan oleh Rasulullah SAW dengan bulan di malam bulan purnama, ala sairil kawakibi, atas bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ketika tidak bulan purnama, contoh gampangnya seperti ini, artian dari hadis seperti ini. Hadis ini, kalau orang yang tidak mempunyai ilmu tapi melaksanakan sesuatu kewajiban tapi tidak tahu caranya, maka yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu tersebut maka batal. Contoh, melakukan sholat tapi wudhunya tidak sah atau sholatnya tidak sah, seperti contoh Fatihahnya an'amta dibaca an'amta, maka di situ nggak sah. Yang mana Al-Fatihah di situ termasuk rukun daripada sholat. Ketika Fatihahnya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Maka dianjurkan di dalam fikih itu menuntut ilmu itu wajib. Apalagi dalam bab sholat. Itulah keutamaan bagi orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, bagaimana kita sholatnya diterima? Wong kita Fatihahnya ini salah tok, makhrajul hurufnya salah, tata cara rukuknya nggak bener, tata cara untuk mengangkat tangan nggak bener, ya kan? Memang untuk mengangkat tangan itu banyak versi, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Karena madhab ini ada 4 madhab, ya kan? Ada yang seperti ini, sesuai di madhab Syafi'i. Kedua tangannya diangkat sekiranya ini melebar seperti ini, dan tangannya ini menyentuh daun telinga seperti ini madhab Syafi'i. Ada yang seperti ini, ada yang cuma seperti ini. Tata cara meletakkan tangan juga ada yang berbeda. 4 madhab berbeda pendapat. Cuman kalau kita tidak mempunyai ilmunya, sembrono dalam mengerjakan sholatnya tidak sah. Seperti itu. Itulah keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu.
ahli fikih, ahli ilmu satu, setan itu lebih berat, lebih susah menggodanya daripada orang yang mengerjakan 1000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orangnya itu bodoh, tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga semua pekerjaannya itu batal. Seperti itu. Di dalam ayat Al-Qur'an, utul ilma darajah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, maka diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, orang yang mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu, meskipun di situ di negeri Cina, carilah ilmu. Tidak bisa kamu mencari ilmu di tempat kamu sendiri, atau tidak menemukan guru yang sesuai dengan karakter kamu. Carilah di luar tempat kamu, karena menuntut ilmu itu wajib. Kita pengen tahu caranya makan yang benar, tuntutlah ilmu bagaimana caranya makan yang benar. Seperti itu. Di dalam Islam itu tidak repot. Hadis menerangkan juga, ingin menguasai dunia, maka pelajari ilmu dunia. Ingin menguasai akhirat, maka kuasai ilmu akhirat. Ingin menguasai kedua-duanya, maka pelajari ilmu. Hadisnya seperti ini kalau tidak salah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang pengen menguasai dunia, tuntutlah ilmu, carilah ilmu tentang dunia. Apa ilmu tentang dunia? Tentang jual beli, pelajari ilmu jual beli. Tentang ilmu berdagang, pelajari ilmu berdagang. Tentang ilmu berbicara, belajar berbicara di ilmu balaghah, kitab balaghah, belajar. Tata cara berbicara, tata cara diam yang benar, pelajari ilmu tata cara diam yang benar, berjalan yang benar. Kitab apa? Kitab Ta'limul Muta'allim. Di ibtida kitab akhlak, atau ada di kitab Mutakhabat ada Akhlaqul Banin, kitab Mutakhabat. Seperti itu. Pengen tahu tata cara membaca Al-Quran yang benar, belajar tajwid. Pengen tahu tata cara hukum jual beli, belajar fikih. Karena di dalam fikih ada bab muamalah, ada bab wudu, ada bab munakahah, ada bab tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah komplit Islam ini, tidak bingung. Sudah ada semua. Seperti itu. Maka dari itu pelajari, selagi kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen menguasai dunia, pelajari ilmu tentang dunia. Pengen menguasai ilmu akhirat, pelajari tentang ilmu akhirat. Pengen menguasai kedua-duanya, ya pelajari ilmunya. Seperti itu. Sampai kapan belajar ilmu itu? Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib. Sampai kapan? Mulai dari keluar dari kangkangan sampai masuk liang lahat. Sudah keluar dari kangkangan, kita ini sudah dipelajari oleh orang tua kita, sudah diadani, sudah diajari tentang tata cara mengenal Allah, diadani. Ketika kita keluar di porosnya kedua orang tua, nangis kita oleh orang tua laki-lakinya, oleh orang tua laki yang laki atau bapak kita, diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksudnya di situ? Supaya kita itu tahu, kenal terhadap Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa jadi pater? Bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah.
Allah, diadani oleh kedua orang tua oleh orang tua kita. Allahu Akbar, setelah keluar dari kangkanga, keluar dari poros ibu, diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya ini tahu, ngerti bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan ketika masuk liang lahat pun, ketika masuk dalam lubang kuburan, kita ini dibekali ilmu juga. Ada di dalam fikih, talakin namanya. Ditelakin. Mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Seperti itu. Wa ma dinuka. Seperti itu. Itu sudah mati kita masih disolatin. Apa? Itu pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Mungkin demikian pengajian untuk kali ini tentang hadis kitab Tangkihul Qaul ini. Bab pertama fi fadilatil ilmi wal ulama. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu meskipun dia tidak membawa apa-apa, tidak membawa pulpen, tidak mencatat apa yang kiai sampaikan, maka di situ kamu akan mendapatkan pahala khairul laka min aitqi alfi raqabatin, mendapatkan pahala lebih baik dari orang yang memerdekakan 1000 budak. Dan ketika kamu itu melihat wajahnya orang alim, dengan didasari dengan cinta dalam hati, maka di situ kamu akan mendapatkan pahala khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik bagimu untuk mensedekahkan 1000 kuda. Dan wasalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salammu, mengucapkan salam terhadap orang alim atau sesama muslimnya, pahalanya di situ khairul laka min alfi ibadati sanatin, mengalahkan orang yang melakukan ibadah 1000 tahun. Dan juga satu orang ahli fikih, setan lebih berat menggodanya atau setan lebih berat menggodanya asyaddu ala syaitani, setan lebih berat menggodanya daripada orang yang 1000 orang yang melakukan ibadah. Keutamaan orang yang ahli ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu di situ oleh Rasulullah SAW diumpamakan dengan kal qamari lailatil badri, bagaikan bulan purnama bagaikan bulan di malam bulan purnama. Bagaimana kalau bulan purnama? Meskipun bintang sedemikian banyak menghiasi langit bumi ketika malam berkedap-kedip, tapi di saat malam bulan purnama beribu-ribu bintang yang ada di langit sudah sirna dengan sinar rembulan bulan purnama. Itulah keutamaan ilmu. Dan terakhir, bahwasannya ilmu itu efeknya kalau kita diamalkan, maksudnya ini ilmu yang diamalkan, maka pahalanya seperti itu. Tapi awas, ketika ilmu tidak diamalkan akan membahayakan kepada diri kita sendiri. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu, mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan bagaikan pohon atau bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka kalau pohon tidak ada buahnya, jelasnya tidak ada gunanya cuma untuk membakar atau yang sejenisnya. Seperti itu. Demikian dari kami. Apabila ada salah-salah kata atau kurang dari segi bahasa atau kurang sopan dalam segi penyampaian, pribadi dari kami mohon maaf. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan memberikan tambahan keimanan kita untuk selalu semangat
mengkaji ilmu dan mengkaji memperdalam tentang hadis atau sejarah. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.